Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Nindu Winarti dan teman saya Wahyu Ramadan. Kami akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip dan acuan penilaian. Yang pertama, pengertian dan macam-macam prinsip penilaian. Pengertian penilaian. Penilaian adalah proses dalam pemberian nilai terhadap hasil belajar yang telah dicapai peserta didik. Penilaian dalam dunia pendidikan merupakan prosedur yang digunakan untuk mendapatkan sebuah informasi dan mengukur taraf pengetahuan serta keterampilan subjek didik. Kemudian hasilnya akan digunakan untuk keperluan evaluasi. Selanjutnya yaitu macam-macam prinsip penilaian. Yang pertama yaitu valid. Valid merupakan penilaian yang harus diukur dengan menggunakan jenis alat ukur yang tepat. Artinya, ada kesesuaian antara alat ukur dengan fungsi pengukuran dan sasaran pengukuran. Yang kedua yaitu reliable. Reliable merupakan penilaian yang menghasilkan gambaran yang dapat dipercaya. Jika alat pengukurannya reliable dan dilakukan secara berulang-ulang terhadap objek atau subjek, maka hasilnya akan relatif sama. Yang ketiga yaitu mendidik. Mendidik merupakan penilaian yang memberikan sumbangan positif pada pencapaian hasil belajar siswa. Penilaian harus dinyatakan dan dirasakan sebagai penghargaan untuk memotivasi siswa yang berhasil dan memicu semangat siswa lainnya. Selanjutnya yaitu adil dan objektif. Penilaian harus mempertimbangkan rasa keadilan dan objektivitas siswa, sebab ketidakadilan dalam penilaian ini bisa menimbulkan menurunnya motivasi siswa dalam belajar. Selanjutnya yaitu terbuka. Terbuka merupakan penilaian yang harus dilakukan secara terbuka bagi kalangan, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, sehingga hasil keputusan tentang keberhasilan siswa ini menjadi jelas tanpa adanya rekayasa. Selanjutnya yaitu berkesinambungan. Penilaian harus dilakukan secara berkesinambungan dari waktu ke waktu untuk mengetahui secara keseluruhan perkembangan siswa, sehingga semua kegiatan siswa dapat dipantau melalui penilaian. Selanjutnya yaitu menyeluruh. Penilaian dilakukan secara menyeluruh dan mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik, serta berdasarkan prosedur penilaian dengan berbagai bukti hasil belajar yang bisa dipertanggungjawabkan semua pihak. Selanjutnya yaitu bermakna. Bermakna merupakan penilaian diharapkan memiliki makna bagi semua pihak. Hasil penilaian hendaknya memberikan gambaran prestasi siswa yang mengandung keunggulan, kelemahan, minat dalam pencapaian kompetensi yang sudah ditetapkan. Selanjutnya yaitu pengertian dan macam-macam acuan penilaian. Pengertian acuan norma. Penilaian acuan norma maksudnya yaitu penilaian sebuah sistem penilaian yang berdasarkan nilai sekelompok siswa dalam kegiatan pembelajaran sesuai dengan tingkat penguasaan pada kelompok tersebut. Penilaian diharapkan mengacu pada perolehan skor dalam kelompok itu sendiri. Tujuannya membedakan antara peserta didik dengan kelompok tingkat kemampuan dari yang terendah sampai yang tertinggi. Selanjutnya yaitu penilaian acuan patokan. Penilaian acuan patokan merupakan model pendekatan penilaian yang mengacu pada suatu kriteria pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuan dari penilaian acuan patokan ini, setiap individu dapat diketahui apa yang telah dan belum dikuasainya. Bimbingan individual meningkatkan penguasaan materi terhadap peserta didik yang sudah dirancang. Demikian pula untuk memantapkan apa yang sudah diketahui dikuasainya bisa dikembangkan. Selanjutnya yaitu
Persamaan dan perbedaan penilaian acuan norma dan penilaian acuan patokan. Untuk yang persamaan dari PAN dan PAP ini, yang pertama, penilaian acuan norma dan penilaian acuan patokan perlu adanya sebuah tujuan evaluasi spesifik yang digunakan sebagai penentuan fokus item. Yang kedua, memerlukan sebuah sampel yang relevan sebagai subjek yang nantinya akan dijadikan sasaran evaluasi. Yang ketiga, untuk bisa mendapatkan sebuah informasi, keduanya memerlukan item yang akan disusun dalam satu tes dengan menggunakan aturan dasar penilaian. Yang selanjutnya, keduanya mempersyaratkan perumusan baik secara spesifik perilaku yang akan diukur. Selanjutnya, keduanya menggunakan macam tes dan instrumen yang sama. Keduanya akan dinilai kualitasnya yang dilihat dari segi validitas dan reliabilitasnya, dan keduanya digunakan dalam dunia pendidikan walaupun untuk maksud yang berbeda. Demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila kurang lebihnya, mohon maaf. Selanjutnya, untuk perbedaan akan disampaikan oleh teman saya. Nama saya Wahyu Ramadan. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Nunu. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan dari PAN dan PAP. Yang pertama, penilaian acuan norma mengukur besar perilaku khusus dengan butir tes. Penilaian acuan patokan mengukur perilaku khusus dengan jumlah terbatas dengan butir tes. Yang kedua, penilaian acuan norma mementingkan sebuah perbedaan antara peserta tes dengan tingkat pencapaian belajar. Penilaian acuan patokan mementingkan penjelasan perilaku yang dapat atau tidak dilakukan oleh peserta tes. Yang ketiga, penilaian acuan norma mementingkan butir tes yang memiliki tingkat kesulitan sedang. Penilaian acuan patokan mementingkan butir tanpa peduli dengan kesulitannya. Yang keempat, penilaian acuan norma digunakan terutama untuk survei. Penilaian acuan patokan digunakan untuk penguasaan. Yang selanjutnya, kelebihan dan kelemahan dari PAN dan PAP. Kelebihan dan kelemahan dari penilaian acuan norma atau PAN. Kelebihan dari PAN yang pertama, bisa digunakan untuk menetapkan nilai secara maksimal. Yang kedua, bisa membedakan kemampuan peserta didik yang menguasai materi maupun belum menguasai materi. Yang ketiga, bisa menyesuaikan dengan kondisi yang berbeda. Yang keempat, mudah menilai karena tidak ada patokan. Yang kelima, dapat digunakan untuk menilai ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, selanjutnya kelemahan dari PAN. Yang pertama, menyebutkan kompetensi siswa yang mereka ketahui atau mereka lakukan. Yang kedua, tidak dapat diandalkan siswa yang gagal sekarang mungkin bisa lulus tahun berikutnya. Yang selanjutnya, kelebihan dan kelemahan dari penilaian acuan patokan atau PAP. Kelebihan dari PAP, yang pertama, dapat membantu guru merancang program remedi. Yang kedua, tidak membutuhkan perhitungan statistik yang rumit. Yang ketiga, bisa mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran. Yang keempat, nilai bersifat tetap selama standar yang digunakan masih sama. Selanjutnya, kelemahan dari PAP. Yang pertama, lebih menekankan hasil daripada proses. Yang kedua, terkadang akademis kurang kompeten dan kepercayaan diri untuk membuat penilaian profesional. Yang ketiga, tidak begitu mudah bagi akademis dalam mengubah kebiasaan dari penilaian berdasarkan norma menjadi kriteria. Yang keempat, peserta didik dapat mempertanyakan nilai mereka. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.